Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di video penjelasan tentang WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Ini materi lanjutan dari pekan lalu. Nah, di sini pertama kita akan menjelaskan apa tuh WDM atau definition of WDM. Nah, WDM ini adalah proses menggabungkan, di mana proses menggabungkan itu adalah istilah dari multiplexing. Jadi proses menggabungkan atau proses multiplexing beberapa panjang gelombang yang frekuensinya berbeda ke dalam satu serat. Nah, operasi ini menghasilkan banyak serat virtual yang masing-masing dapat membawa sinyal yang berbeda. Nah, selanjutnya teknologi WDM ini menggunakan multiple wavelength untuk mentransmisikan informasi melalui single fiber. Jadi maksudnya di sini teknologi WDM itu menggunakan multiple banyak wavelength itu kan panjang gelombang. Atau beberapa panjang gelombang untuk mentransmisikan informasi melalui satu serat optik atau single fiber. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas keuntungan dan kelemahan dari WDM. Keuntungan WDM itu sendiri yang pertama, kapasitas pengiriman data yang lebih besar. Yang kedua, transmisi data melalui WDM. Transmisi datanya melalui WDM atau dengan media serat optik ini dapat berjalan dengan kecepatan 2,5 sampai 10 GB per second. Lebih cepat dari media transmisinya. Nah, adapun kelemahannya ini pastinya membutuhkan biaya pemasangan dan perawatan yang mahal. Nah, itu adalah keuntungan dan kelemahan dari WDM. Selanjutnya kita ke WDM Configuration System. Ini konfigurasi dari sistem WDM. Nah, di sini yang pertama, perangkat pertama adalah optical transmitter atau laser. Nah, di sini ada T itu adalah transmitter, T1, T2, T3 sampai Tn. Nah, Tn di sini maksimalnya itu sampai 16. Jadi T1, T2, T3 sampai T16. Nah, kalau T1 melalui lambda 1, kalau T2 lambda 2, T3 lambda 3. Dan di sini kalau sampai T16 itu sampai lambda 16. Nah, selanjutnya ke perangkat multiplex WDM atau coupler. Nah, di sini tadi kalau untuk di optical transmitter atau laser di mana ada T1 sampai dengan T6 ini berfungsi untuk mengubah sinyal dengan daya elektrik atau sinyal informasi dengan daya elektrik, baik itu sinyal suara, gambar, video, itu diubah menjadi daya optik karena yang media transmisi dalam WDM itu adalah serat optik. Jadi sinyal dengan daya elektrik tadi diubah menjadi sinyal dengan daya optik dan kemudian diteruskan ke multiplexer WDM. Nah, selanjutnya multiplexer WDM ini kadang disebut juga dengan coupler, di mana di sini multiplex itu menggabungkan sinyal dengan daya optik tadi yang berasal dari optical transmitter menjadi satu. Jadi di sini paralel dalam artian banyak diubah ke seri atau satu. Ya, makanya disebut dengan coupler atau combiner. Nah, selanjutnya medianya adalah fiber optik atau kabel serat optik. Di sini medianya menggunakan fiber optik. Jadi lambda 1 sampai maksimal lambda n, tapi kalau misalkan hanya 3 jadi sampai hanya lambda 3. Tapi kalau sampai maksimal itu sampai 16. Dilewatkan melalui satu kabel fiber optik. Nah, di media ini ada optical amplifier, di mana optical amplifier ini itu untuk memperkuat sinyal optik sehingga dayanya itu selalu stabil. Jadi daya yang masuk sama dengan daya yang keluar. Jadi tidak berkurang dayanya dari proses pengiriman sinyal informasi tersebut tadi sampai ke pelanggan, itu dayanya tetap stabil dengan adanya optical amplifier ini.
Nah, diteruskan ke perangkat demultiplexer WDM atau kadang disebut dengan splitter. Nah, di demux ini, di demux karena tadi di multiplexnya ini digabungkan, artinya kalau di demultiplex ini dipisahkan kembali. Jadi ini mengubah daya sinyal optik serial menjadi daya sinyal optik paralel yang tadinya 1, kemudian dipisahkan kembali sesuai dengan berapa inputannya tadi. Kalau inputannya sampai 3, artinya outputnya juga 3, jadi lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Kalau sampai 16, yaitu maksimalnya, ya artinya outputnya juga sampai lambda 16. Nah, ini WDM ini disebut juga dengan splitter. Nah, selanjutnya ke optical receiver. Nah, optical receiver ini ada perangkat yang namanya detektor. Nah, di sini R1, R2, R3, Rn. Maksudnya receiver 1, receiver 2, dan seterusnya. Nah, di sini di detektor inilah yang mengubah sinyal dengan daya optik tadi yang sudah melalui proses multiplexer dan demultiplexer diubah kembali menjadi sinyal daya elektrik dan diteruskan ke pelanggan. Inilah konfigurasi dari sistem WDM atau wavelength division multiplexing. Nah, ini adalah blok diagramnya. Blok diagramnya ini sama dengan tadi, tapi lebih terperinci lagi. Di sini sudah ini ada dijelaskan perangkat-perangkatnya. Ini TX1 itu maksudnya laser 1 dengan lambda 1 dan seterusnya. Intinya maksimalnya itu sampai 16. Nah, di sini multiplex WDM biasa disebut juga nama lainnya itu coupler atau combiner karena dia mengcombine yang darinya paralel tuh seri dari banyak masukan ke satu masuk. Menjadi satu masukan, satu input yang akan diteruskan di kabel fiber optik. Nah, selanjutnya demultiplex WDM kadang disebut dengan splitter. Di sini tuh memisahkan. Jadi seri tuh paralel. Jadi satu menjadi banyak output sesuai dengan inputannya tadi. Nah, di sini ada perangkat tunable optical filter. Jadi perangkat yang ada di demultiplexer itu adalah perangkat tunable optical filter dan detektor optik. Nah, ini adalah perangkatnya. Jadi kalau blok diagram itu lebih terperinci ke perangkat dari masing-masing bagian. Nah, ini tadi untuk arah kirim, arah transmitnya tadi ada 3 perangkat, ada TX-nya, ada MUX-nya, dan fiber optiknya. Tadi TX-nya itu mengubah sinyal dengan daya elektrik menjadi sinyal dengan daya optik yang dengan wavelength itu lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda n atau maksimalnya itu sampai dengan 16. Selanjutnya ada multiplex. Mengubah sinyal paralel menjadi seri dan diteruskan ke penerima melalui kabel serat optik karena medianya itu menggunakan kabel serat optik. Selanjutnya fiber optik itu meneruskan wavelength ke pengirim dan dari pengirim ke penerima. Nah, untuk arah terimanya tadi ada demux WDM. Fungsinya mengubah sinyal dengan daya optik karena masuk ke perangkat optik diubah kembali menjadi dari optik serial atau 1 diubah menjadi optik paralel sesuai dengan inputan. Nah, ini ada tunable optical filter dan detektor optik ini mengambil wavelength yang diinginkan untuk kemudian diubah dengan sinyal daya optik menjadi sinyal dengan daya elektrik. Nah, itulah dia penjelasan dari WDM. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.